Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian jamaah salat Isya yang berbahagia, alhamdulillah. Mari pada malam yang berbahagia kali ini kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan salat Isya dengan berjamaah. Karena boleh jadi banyak di antara saudara kita kaum muslimin yang mungkin ya susah untuk menjalankan sholat jamaah. Tapi kita alhamdulillah dimudahkan bisa berjamaah, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salam salawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini saya ingin membacakan kitab tafsir Al-Fatihah, yang mana rujukannya adalah kitab tafsir As-Sa'di dan kitab tafsir Al-Muyassar dari Saudi Arabia. Saudara sekalian yang saya hormati, Al-Fatihah ini dikenal dengan sebutan Ummul Kitab. Ummul Kitab itu artinya adalah induknya kitab, ya, induknya, ringkasan daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Kalau kita perhatikan bahwa surat yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya 100 berapa? 114 surat, ya. Ayatnya terdiri dari 6.666 ayat, ya. Juznya ada berapa? 30 juz, ya. Itu kalau kita perhatikan jumlahnya seperti itu. Nah, karena begitu banyaknya ayat Al-Quran, ada 6.000 lebih tadi, maka kemudian ternyata ada yang disebut dengan Ummul Kitab, ada yang disebut dengan Ummul Quran, ya, induknya daripada Al-Quran, ringkasan daripada Al-Quran. Jadi semua ayat yang ada jumlahnya 6.000 lebih tadi itu diringkas, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Al-Fatihah juga diberi nama dengan sebutan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani itu artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang dibaca setiap saat. Utamanya adalah ketika menjalankan sholat 5 waktu. Karena apa? Setiap rakaat mesti kita baca Al-Fatihah. Makanya disebut dengan As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca ulang-ulang terus-menerus, ya. Baik. Al-Fatihah juga dikatakan juga dengan sebutan Asy-Syafi, yaitu surat yang menjadi penyembuh, ya, karena orang yang misalnya sakit, ya, itu biasanya doain aja pakai surat apa? Al-Fatihah itu, maka dikatakan Asy-Syafi. Dan memang terbukti suatu ketika dalam perjalanannya sekelompok atau kafilah daripada para sahabat ini sedang berjalan dan menemui ada satu desa, satu dusun begitu, ya. Kepala sukunya itu sedang digigit oleh binatang yang berbisa. Ya, memang di situ nggak ada keterangan jelas ini berbentuk apa binatang bisa itu, bisa jadi ular atau bahkan kalajengking gitu, ya. Nah, kemudian pembantunya kepala desa ini mencari sahabat yang sedang bermusafir, ya, melewati desa tersebut. Kemudian dikatakan kepada mereka, apakah ada di antara mereka kalian yang bisa mendoakan, ya, yaitu dengan istilahnya meruqyah tadi, menjampi itu, ya. Maka saat itu ada salah satu sahabat yang mengatakan, ya, insya Allah saya bisa, gitu kan. Nah, karena saat itu mantap dan yakinnya dengan surat Al-Fatihah, ketika kemudian mendatangi kepala suku tersebut dan akhirnya pun yang sakit tadi, yaitu binatang berbisa yang menggigit di tubuhnya kepala suku, kemudian dibacakan Al-Fatihah, ya, bacaan Al-Fatihah, kemudian ditiupkan begitu, ya, di air juga begitu. Alhamdulillah atas izin Allah
maka sembuhlah si kepala suku tadi yang digigit kepala binatang berbisa. Dan kemudian dikasih hadiah, dikasih upah, ya susu kambing, kemudian beberapa ekor kambing begitu. Kemudian para sahabat saat itu tidak menerima karena harus tanya kepada Rasul dulu, boleh tidak ini mendapatkan hadiah seperti ini? Karena namanya kepala suku saat itu berarti kan termasuk orang yang kaya raya. Nah kemudian setelah sampai kepada Rasul dengan hadiah tersebut, maka Rasul membolehkan ya untuk menerima ya istilahnya hadiah dari kepala suku tadi. Ini dikatakan Al-Fatihah dengan sebutan Asy-Syafi, yaitu ayat yang bisa dipakai untuk penyembuh. Ya, maka Bapak sekalian saya hormati, menjadi pengalaman bagi kita sekalian, ibrah atau pelajaran untuk kita sekalian. Tolong kalau pas sakit di antara kita, misalnya ya, semoga sih kita sehat selalu Pak ya. Tapi kalau seandainya Allah beri sakit kepada diri kita, ya jangan segera untuk ke dokter dulu, tapi utamanya adalah meyakini dengan membaca surat Al-Fatihah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sakitnya itu disirnakan, dihilangkan begitu. Itu yang utama. Jadi koneksitas kita kepada Allah itu yang dinomorsatukan. Ya, seketika itu langsung mohon pada Allah dengan baca surat Al-Fatihah, mungkin ditiupkan istilahnya diletakkan air putih begitu ya. Kita mohon pada Allah, ya Allah saya membaca surat Al-Fatihah dengan air putih ini, semoga Engkau jadikan air putih ini menjadi penyembuh bagi sakit saya. Baca Fatihah sendiri, dan insya Allah ini menjadi penyembuh bagi kita sekalian. Ingat bahwa sekalian saya hormati, apalagi kita sudah pernah baca ya penelitian yang dari Jepang itu, siapa profesor siapa itu namanya, kalau nama Jepang kan angel itu, saya nggak bisa ngapal itu. Ya, baik. Jadi kemudian kata al-air itu dikata-katakan yang positif, kata yang begitu indah gitu ya, kamu adalah bagus, kamu baik. Ternyata molekulnya itu kan berubah menjadi hal yang bagus itu. Nah, kemudian kalau kita pakai Al-Fatihah, yaitu kita bacakan itu di air itu, maka insya Allah air itu menjadi penyembuh gitu Pak sekalian semua. Dan ini memang sudah saya coba. Suatu ketika ada orang yang punya, mungkin orang mengatakan kelebihan, tapi kalau saya cek ternyata nggak kelebihan. Jadi apa? Kalau setiap dia marah, itu marahnya itu kan negatif. Kemudian terrealisir, contoh begini, ketika dia naik sepeda motor atau naik mobil gitu ya, kemudian ada yang nyalip. Nah, ketika nyalip itu kemudian dia bernegatif thinking, artinya begini, kamu kok nyalip saya, kamu nanti bocor loh ya bannya. Nah, depan itu bocor beneran Pak. Jadi apa yang dikatakan negatif itu oleh dia ini, maka kemudian terjadi. Ketika dikatakan jatuh kamu nanti, jatuh beneran di depan. Nah, ini orang seperti ini bahaya. Jadi artinya kemudian suaminya ngeluh ke saya, gimana Ustaz kok kayak gini nih istri saya, kok medeni istilahnya. Mungkin ada orang mengatakan ini hebat ya, tapi setelah saya lihat ternyata ada sesuatu yang perlu didoakan, perlu didoain Al-Fatihah supaya sesuai dengan aturan manusiawi. Nah, itu kalau kayak gitu kan nggak sesuai dengan manusiawi. Maka kemudian saya datang dan saya coba ya, kebetulan orangnya bukan orang sini ya. Dan terjadi ketika hari Jumat yang lalu, ketika saya ngisi pengajian di sini, kemudian Sabtunya saya ke sana ya, karena ngisi pengajian di sana di Purwodadi, kemudian saya bacakan Fatihah itu yang namanya air putih, dan alhamdulillah ketika membaca Fatihah di air putih itu, air putih ketika diminum rasanya tidak tawar lagi, tapi berubah menjadi pahit. Saya katakan pada suaminya, coba Mas, kamu minum itu air putih, rasanya apa? Oh biasa Pak, tawar. Tapi ketika dibaca atau diminum oleh istrinya, maka berubah menjadi pahit. Nah, oleh karena itu ini ada sesuatu yang tidak wajar. Ya, dan alhamdulillah air putih itu bisa diprogram. Ya, istilahnya kalau dalam bahasa komputer itu bisa diinstal ulang gitu ya. Diinstal berupa sesuatu yang menjadi penyembuh. Dengan apa? Surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah dikatakan Asy-Syafi, yaitu ayat yang digunakan untuk penyembuh. Hadirin rahimakumullah, banyak nama-nama Al-Fatihah. Ada yang Al-Kafi ya, ada yang Asy-Syamil, begitu banyak itu yang termaktub di dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Akan tetapi pada kesempatan berbahagia kali ini, utamanya adalah saya menyampaikan bahwa Al-Fatihah ini sekali lagi merupakan ringkasan daripada seluruh isi kandungan Al-Quran. Dan ini terutama ditulis oleh seorang ahli pemikir Islam dan mungkin ahli tafsir juga, yaitu dalam tulisan Bapak tafsir kita nasional, Bapak Quraisy Shihab. Beliau menulis dalam kitab tafsirnya, yaitu mengutip pendapat daripada Muhammad Abduh. Nah, kata Muhammad Abduh yaitu ada ringkasan di dalam Al-Fatihah. Di antaranya bahwa Al-Fatihah itu memang ringkasan daripada Al-Quran yang isinya tentang masalah tauhid, ya, masalah ibadah, masalah cerita masa lalu, ya, kemudian masalah
tata cara bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar, ya, di situ. Jadi ringkasan daripada Al-Fatihah seperti itu. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia kali ini saya ingin membacakan ya, terutama adalah ta'awud dulu. Ta'awud itu bunyinya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awud, yaitu doa perlindungan. Ta'awud bunyinya apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, supaya mengundang berkah ridhonya Allah, kita baca dulu Fatihah bareng-bareng ya. Ikutin saya, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, Al-Fatihah ini biasanya ketika mau ngaji Al-Qur'an, ketika saya teringat masih kecil, itu pokoknya Fatihah difahamkan dulu istilah makhrajnya, tata cara pengeluaran hurufnya, mulutnya bagaimana pengucapannya, itu Fatihah lebih dulu. Makanya ketika saya coba sekarang saya bisa menguasai bacaan Al-Fatihah, kemudian saya sendiri saya teskan dengan orang yang ahli Quran, masih salah juga. Di Al-Burhan, di pesantren saya itu ada syekh dari Mesir ya, asli orang Mesir. Ini insya Allah hari ini nanti jam 10 saya harus berangkat ke Purwodadi, ke Kudus, dalam rangka untuk mendampingi syekhnya ini akan ngecek santri yang di Kudus hanya Al-Fatihah seharian. Jadi pagi sampai duhur besok di Putra, kemudian duhur sampai maghrib di Putri, ngecek Al-Fatihah ya. Saya coba saya ngaji Al-Fatihah di depan saya itu ternyata salah juga saya. Jadi artinya memang kadang-kala kita ini memang tahu bahwa di atas langit mesti ada apa? Langit. Kita ini pinter kelihatannya, tapi ternyata di hadapan dengan orang yang lebih pinter kita masih salah juga. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak boleh malu ketika belajar ya. Kita harus semangat, walaupun baca Quran keliru tapi asal disimak pelan-pelan jadi insya Allah jadi benar. Hadirin rahimakumullah, jadi dalam surat Al-Fatihah ini, kembali kepada Al-Fatihah, bahwa keutamaannya yang pertama tadi, yaitu di tulisan ini membaca Al-Fatihah ini adalah rukunnya sholat. Ingat, ada sebuah hadis yang dikatakan bahwa la sholata lima lam yaqra bi fatihatil khitab. Jadi tidak dikatakan sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini adalah disebut dengan ashabul masani tadi. Jadi 7 ayat yang dibaca terulang-ulang, terus-menerus gitu kan. Baik, jadi tidak dikatakan sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat kan setiap rakaat mesti baca Al-Fatihah gitu Pak ya. Walaupun nanti terjadi perselisihan, terutama ketika menjadi makmum ya. Ketika kita jamaah seperti tadi, apakah harus baca Fatihah makmum atau tidak? Nah, ini nanti kita lihat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir ada penjelasan di situ. Jadi pendapat yang pertama mengatakan istilahnya harus pakai Al-Fatihah. Jadi caranya bagaimana? Ya caranya setelah imam baca Fatihah, maka kemudian kita setelah itu baru baca Al-Fatihah ya. Ketika imam baca surat-surat kita baca Al-Fatihah. Terus ada lagi pendapat yang berikutnya adalah tidak usah yang namanya Fatihahnya imam itu ya sama dengan Fatihahnya makmum gitu kan. Makanya ketika imam baca jahar ketika suara keras, maka makmum dengerin aja sudah cukup ya. Nah, karena ketika dengerin imam baca Fatihah, itu otomatis Bapak Ibu yang saya hormati, hati kita itu ikut bacaan imam ya. Makanya kalau kita rileks, tenang ya, dengan kekhusyuan, ketawaduan gitu, imam baca Al-Fatihah itu, imam baca ayat Al-Quran itu, maka hati kita pun connect, kita nyambung dengan bacaannya imam ya. Makanya kalau dibaca keras seperti itu, yaitu ada yang mengatakan tidak harus baca Fatihah. Sudah sama, Fatihatul imam itu sama dengan Fatihatul makmum. Jadi Fatihahnya imam itu sama dengan Fatihahnya makmum. Baik, monggo terserah, yang jelas difahami aja. Kemudian ketika baca Fatihah itu basmalahnya bagaimana, itu jadi bermasalah juga kan. Ada yang bacanya dikeraskan, seperti tadi saya dibaca dikeras. Tapi mungkin Bapak Ibu akan ketemu ada imam yang bacanya tetap baca, tapi dengan apa?
sirri, ya, dengan pelan-pelan. Jadi hanya bismillahirrahmanirrahim dalam hati, langsung alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Tapi kalau saya karena sudah biasa basmalah dikeraskan, saya keraskan gitu. Tapi sama aja itu, oke. Itu hanya perbedaan pendapat saja. Baik, Pak Senang hormati, jadi itu yang pertama, bahwa Fatihah itu sebagai sebuah rukun di dalam sholat. Ada lagi, Fatihah ini adalah ayat atau surat yang paling agung, ya, paling agung. Di sini dikatakan suatu ketika ada seorang sahabat, ya, kemudian bersama dengan Rasulullah. Rasul tadi berkata kepada sahabat, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Ini seorang sahabat namanya Abu Sa'id Rafi' ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu. Ya, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu, ya, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah yang disebut dengan Ashabul Matsani. Jadi artinya Al-Fatihah adalah disebut dengan surat yang paling agung. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan ada satu surat yang tidak diturunkan di Injil, di Taurat, ya, maupun di Zabur. Ya, ini Al-Fatihah ini, ya. Artinya apa? Memang Al-Fatihah adalah khusus spesial hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Baik, saya kembali kepada ta'awudz tadi. Jadi ta'awudz itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita terjemahkan per kata, a'udzu artinya apa? Saya berlindung billahi kepada Allah, minasyaiton dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Jadi sekarang kan ada ya Quran yang terjemah perkata kan banyak itu. Atau mungkin di aplikasi download di Play Store juga ada. Baik, saya ulangi lagi, a'udzu, saya berlindung billahi kepada Allah, minasyaiton dari godaan syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Jadi ketika baca doa ini berarti kita ini mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari godaan setan yang terkutuk, yang terlaknat. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam dicipta dulu gitu kan, kemudian setelah sempurna sekali penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Adam juga sudah mempraktekkan yang ngajari para malaikat tentang nama-nama yang ada. Jadi memang kualitas Nabi Adam alaihissalam itu adalah di atas para malaikat pada saat itu. Artinya begini Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau saya melihat sejarah tentang Nabi Adam sampai kemudian malaikat kok diperintahkan untuk sujud di sini artinya hormat, ya. Bukan sujud kita ini sujud kepada Allah, enggak, hormat. Jadi kenapa malaikat kok disuruh hormat kepada Nabi Adam alaihissalam? Ya karena kualitas keimanan Nabi Adam ini adalah kualitas yang luar biasa dan mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Makanya hadirin rahimakumullah, kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau kualitas keimanan kita itu sama dengan beliau istilahnya, atau bahkan mendekati seperti beliau begitu ya, insya Allah para malaikat pun hormat kepada kita. Contoh hormatnya malaikat kepada kita itu apa, Bu? Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kita ini sedang ngaji tadi itu, kita ini dalam perjalanan ya dari rumah menuju ke masjid ini, ke musola ini, ya sebenarnya para malaikat mendoakan kita itu. Nah, ketika para malaikat mendoakan kepada kita, itu sebenarnya adalah malaikat tunduk atau hormat kepada diri kita. Ya, begitu banyak yang mengisahkan bagaimana para malaikat itu menghormati kita sebagai makhluk yang paling sempurna, karena kita diciptakan oleh Allah adalah fi ahsani taqwim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan engkau wahai manusia ini adalah dalam keadaan bentuk yang paling elok, paling rupawan, paling cakep, paling ganteng, paling ayu. Itulah manusia. Nah, ketika manusia Adam alaihissalam dicipta dan kemudian para malaikat diperintahkan Allah untuk sujud, ya, untuk hormat kepada Nabi Adam, semuanya hormat. Tapi saat itu satu makhluk yang tidak mau hormat, yaitu siapa? Iblis laknatullah alaihi. Ya. Iblis inilah yang disebut dengan golongan daripada setan. Ingat Bapak Ibu yang saya hormati, setan itu adalah sifat, sosok makhluknya adalah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi setan itu adalah, yang namanya setan itu adalah sifat, ya, makhluknya adalah dari jin dan dari golongan manusia. Nah, kemudian pada saat itu semua malaikat hormat, tunduk dengan sujud tadi kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Nah, ketika iblis itulah saat itu kemudian bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala begini. Termaktub di dalam surat Shad ayat 82 sampai 83 ya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, ya, iblis ini berkata, fa bi'izzatika, ya Allah, demi kemaha perkasaanmu ya Allah,
ya, demi kemuliaan-Mu ya Allah, la'ughwiyannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka, anak keturunan Adam maksudnya, ajmain semuanya. Nah, itu semuanya iblis, Pak. Jadi iblis saat itu karena dikatakan oleh Allah fa innaka rajim, ya, engkau adalah terlaknat wahai iblis. Ya, kemudian kan saat itu iblis minta supaya ditangguhkan umurnya, supaya umurnya panjang sampai hari kiamat, dan dikabulkan oleh Allah. Nanti kita buka dalam surat Al-A'raf itu, silakan ya. Dalam surat Al-A'raf itu nanti kisah Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana pembangkangan iblis itu. Ketika disuruh sujud itu, kenapa kamu nggak mau? Limada, ya, kenapa kamu nggak mau kenapa engkau menolak ajakanku untukmu supaya engkau bersujud kepada Nabi Adam? Kan jawabannya iblis itu apa? Ana khairum minhu ya Allah, saya ini lebih mulia daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, saya ini dari apa? Api. Sombong dia. Ya, iblis ini kemudian sombong kepada Adam alaihissalam. Jadi ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah, saya ini kan dari api, saya lebih mulia gitu kan. Nah, akhirnya pun kemudian kan Allah memberikan firman kepada iblis tadi, engkau adalah rajim, engkau adalah terkutuk. Nah, baru iblis tadi mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menunjukkan saya ini adalah tersesat, dan demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-Hambamu. Ini penting, Bu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Hambamu ya Allah yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu nggak bisa tergoda oleh iblis. Orang yang ikhlas itu tidak bisa diganggu oleh setan. Hadirin rahimakumullah, maka dalam pelajaran tentang diterimanya amal seseorang itu ternyata salah satu syaratnya adalah harus ikhlas, Pak. Jadi kalau kita ini ikhlas, maka amal kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan iblis tidak bisa menggoda, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-Mu ya Allah yang ikhlas, hamba-Mu yang tulus dalam beramal, maka saya ini tidak bisa menggoda, kami ini tidak bisa menggoda, ya. Jadi oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, diri kita marilah jadikan dalam seluruh amal perbuatan kita yaitu dilandasi dengan apa? Ikhlas. Hadirin rahimakumullah, dengan keikhlasan itulah maka iblis tidak bisa menggoda diri kita. Orang yang ikhlas itu walaupun dicemooh orang lain, dia tetap melakukan amal dengan baik. Walaupun dihina orang lain, dia tetap beramal dengan yang baik, karena memang keikhlasan yang dinomorsatukan. Maka dalam tafsir at-ta'awud tadi, istilahnya dalam tafsir isti'adah, yaitu minta perlindungan pada Allah ini, kemudian utamanya adalah berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan, terutama adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik yaitu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita teringat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menempatkan keturunannya dari Ibu Hajar, yaitu yang namanya siapa? Ismail, di tempat yang belum ada tanam-tanaman gitu ya, di sekitar Masjidil Haram. Maka saat itu Ibrahim berdoa, yaitu apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku, jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, ini artinya adalah penyembahan berhala, kesyirikan ini. Jadi Nabi Ibrahim sudah berdoa seperti itu. Ya Allah, jauhkanlah diriku, ya Allah, jauhkanlah anak keturunanku, yaitu dari penyembahan terhadap berhala. Ini artinya hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim pun khawatir bagaimana keturunannya itu sampai lupa menyembah Allah, malah menyembah berhala. Makanya Nabi Ibrahim berdoa supaya dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Hadirin rahimakumullah, jadi seluruh nabi yang ada, seluruh rasul yang ada, itu sebenarnya tugasnya sama. Tugasnya apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut, dalam surat An-Nahl ayat 136. Jadi sungguh kata Allah, kami mengutus setiap umat itu mesti ada rasulnya. Ingat Bapak Ibu yang saya hormati, setiap umat itu mesti ada rasulnya. Ya, tugasnya apa rasul tadi? Adalah ani'budullaha, agar menyembah Allah umat manusia yang ada, yaitu memerintahkan, mengajak kepada umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Taghut itu sesembahan selain Allah. Jadi seluruh nabi dan rasul itu tugasnya sama, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini kadangkala kalau kita pakai pikiran yang agak sedikit berkembang ya, itu mikirnya begini, Pak.
Nabi akhir zaman itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian Nabi Muhammad itu diutus tahun berapa? 571 itu beliau lahirnya ya. Berarti abad ke-6 ya, itu 571. Baik. Kira-kira di Jawa ini tadi kembali kepada pemikiran yang rontok sedikit berpikir ya. Neng Jawa itu kira-kira abad ke-4, abad ke-3 wis ana penduduk itu Pak. Ini kita agak sedikit berpikir Pak ya. Saya yakin sudah ada Pak ya, sudah ada. Buktinya kalau kita teliti apa itu yang namanya manusia fosil itu ya berarti kan sudah ada itu. Jadi neng Jawa itu sudah ada. Berarti Pak sebelum Nabi Muhammad kira-kira neng Jawa ono nabi ora Pak? Ya, ini kalau kita berkembang terus ya pikiran kita. Tapi saya nggak berani mengatakan ada nabi karena saya belum menemukan apa rujukan referensinya. Itu ada yang ahli sendiri itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita merujuk kepada surat An-Nahl 136 tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, sungguh kami kata Allah ya, mengutus setiap umat itu mesti ada rasulnya. Ya, setiap umat itu mesti ada rasulnya, setiap suku ya, ini suku Jawa, suku Sunda mesti ada rasulnya. Tugasnya mereka apa? Anibudullah wajtanibut taghut, mengajak kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Ini kadang-kadang saya pakai berkembang lagi pikiran lagi Pak. Tapi mohon maaf ini saya tidak mengatakan oh dia berarti nabi ya. Kita lihat, kalau kita lihat dalam sejarah yang namanya Romawi Yunani itu Pak ya. Kita teringat ada seorang filosof yang sangat terkenal, ada yang namanya Aristoteles, ada yang namanya siapa Pak? Socrates, ada Plato. Itu lahir Nabi Muhammad sudah lahir belum itu Pak? Belum itu. Ya, itu kan sebelum apa? Masehi. Nabi Muhammad sudah lahir belum? Belum ya. Nabi Isa lahirnya abad keberapa? Abad 1 kan? Nah, sementara tadi saya katakan ada Plato, ada Aristoteles, kemudian ada Socrates. Ya macam-macam itu ya. Itu adalah lahirnya sebelum Nabi Muhammad lahir. Artinya Al-Quran belum turun gitu kan. Sampai saya mikir kalau misalnya ayat ini kita kembangkan lagi ya, oh berarti mungkin apa Nabi itu diantara mereka ya gitu ya. Kenapa gitu? Hadirin rahimakumullah, dalam keterangan sebuah hadis dikatakan jumlah Nabi dan Rasul itu sama dengan jumlah sahabat ketika saat itu Rasul wafat. Ingat sahabat Rasul itu wafat, Rasul itu wafat. Sahabat Nabi itu dalam referensi sejarah jumlahnya adalah 124.000 dan itu sama dengan jumlah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul berarti sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu berarti 124.000. 124 nolnya telu, macamnya piye? 124.000 Nabi dan Rasul. Nah sementara yang diangkat sebagai Rasul, Nabi dan Rasul kan beda Pak ya. Yang diangkat menjadi seorang Rasul itu sama dengan perang Badar itu. Pasukan perang Badar Rasulullah itu berapa? 315 atau 13 itu ya. 13 ya. Itulah jumlah Rasul. Nah, berarti yang lainnya kan jadi apa? Nabi, Pak. Nah, berarti jumlah segitu banyaknya itu. Sampai kadang-kadang saya mikir, atau mungkin Socrates, Plato itu termasuk apa? Nabi. Itu mikiran saya yang berkembang, Pak. Tapi tolong jangan dikatakan, kata Pak Masrukin itu Nabi. Jangan, nanti saya digeruduk banyak orang. Ya, artinya mana referensinya, mana dasarnya saya tidak berani mempertahankan. Hanya pikiran saya aja kalau berkembang ke sana begitu ya. Karena tulisan beliau Aristoteles, Socrates, Plato itu banyak yang menurut saya manfaatnya sampai sekarang. Bahkan ada yang dikaji dan dipelajari. Perkataan Plato misalnya, seingat saya itu beliau mengatakan bahwa dunia yang nyata adalah di dunia apa? Ide gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya apa saya nggak tahu. Jadi dunia ide ini ternyata sampai sekarang kan tertulis itu, tulisan beliau itu dibaca sampai sekarang. Jadi apa yang dikatakan beliau, tapi insya Allah ini adalah kita ini boleh berpikir ke sana ya, tapi harus ada orang yang ahli meneliti dalam bidang ini ya. Walaupun tadi saya katakan, saya coba browsing Google biasa ya. Kemudian sebenarnya di Jawa itu ono sih istilahnya apa nabi tadi ya. Ternyata ada Pak. Sebelum maksudnya ada ini, ada ajaran yang disebut dengan ajaran apa? Kapitayan. Nah, mungkin kapitayan ini berarti ajaran yang istilahnya saya lihat itu sebenarnya tauhid juga itu, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi memang syariatnya kan Nabi Muhammad belum ada saat itu, sehingga ya syariat yang zaman dulu wallahu alam kayak apa gitu ya. Jadi namanya agamanya Kapitayan. Silakan nanti di googling, ada yang ahli di bidang itu. Saya nggak ahli di situ. Hadirin rahimakumullah, saya kembali kepada
Nabi dan Rasul. Jadi semua Nabi dan Rasul tugasnya sama, mengajak kepada umat manusia untuk menyembah kepada Allah yang Esa, ya, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Tapi kita lihat dalam sebuah ayat dikatakan bahwa ternyata setiap Nabi dan Rasul itu suatu ketika mesti ada musuhnya, dan musuhnya itulah yang namanya setan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Jadi demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu musuh yang berupa setan. Jadi setiap nabi dan rasul itu ada musuhnya, dan itulah yang disebut dengan setan, ya. Setan itu dari siapa? Di sini dikatakan dari golongan manusia dan dari golongan jin. Jadi setan itu Pak menungso sama jin. Kalau yang namanya setan jin itu nek diwaca Fatihah ayat kursi, insyaallah menjauh Pak. Sing repot ki ana setan dari golongan menungso, waca Fatihah ayat kursi nyedia. Nah itu sing rekoso kita, ya. Jadi artinya apa? Kita ini lebih mudah insyaallah ketika ada jin setan diwaca Fatihah 3 kul bisa keluar, itu bisa apa? Bisa menjauh dari kita. Setan menungso itu yang repot. Apa toh Pak setan menungso itu? Setan menungso itu kalau ada orang menungso tapi senengane ngajak perbuatan apa? Negatif. Itu berarti jenenge apa? Setan. Ning ya coba nek ana wong ndablek kok setan tuh. Wah geger itu rame itu. Ya. Jadi artinya pokoknya kalau ada orang mengajak perbuatan negatif, ada orang mengajak perbuatan tidak baik, itu sebenarnya dia adalah setan, ya Pak ya. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi ngecap nek kamu itu setan, aja ngono, jadi geger rame donya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian setan itu dari golongan jin manusia. Sebagian mereka mewahyukan, yang membisikkan kepada sebagian yang lain, yaitu ucapan-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Ya, itu yang namanya setan. Oleh karena itu, dari situlah maka kenapa kita ini harus membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita ini berlindung kepada Allah, yaitu dengan membaca ta'awudz tadi. Makanya dalam surat ayat yang lain dikatakan wa idza qara'nal qur'ana fasta'id billah. Ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah. Apabila engkau ini sedang baca Quran, itu silakan berta'awudz, ya. Makanya kalau dalam baca Al-Qur'an itu etikanya Pak, itu membaca ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ya, kalau bismillah kan kadang-kadang di awal, tapi kemudian ta'awudnya itu jangan sampai lupa. Jadi fasta'id billah itu silakan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata a'udzu, coba kita maknai perkata dulu sama-sama Pak ya. A'udzu, saya berlindung, coba. A'udzu, saya. Atau aku berlindung ya. A'udzu, aku berlindung sama-sama. A'udzu, aku berlindung ya billahi kepada Allah. Minasyaiton, dari godaan setan. Ar-rajim, yang terkutuk. Iya, a'udzu, aku berlindung. Iya, billahi kepada Allah. Ya, minasyaiton, dari godaan setan. Ya, ar-rajim, yang terkutuk. Iya, Bapak sekalian saya hormati, mungkin perlu Pak ada halakoh itu ya, kumpul. Kalau di pesantren Al-Burhan itu saya coba, jadi ada santri itu saya buat kelompok-kelompok itu, kemudian terjemahan perkata ini mereka harus hafal. Jadi anak aliyah itu 3 tahun, saya sudah target kepada mereka, tolong 3 tahun kamu mau lulus dari Al-Burhan ini, saya katakan, yaitu harus hafal perkata yang namanya surat Al-Baqarah. Ya, jadi sebelum kalau mengambil ijazah itu harus saya cek dulu hafalan perkatanya dari ayat 1 sampai ayat 286, ya, itu Al-Fatihah Al-Baqarah. Ini untuk menjaga kualitas sebuah pesantren. Kalau kita di sini mau bikin halaqah enggak apa-apa, mungkin setiap hari apa, yuk kita ngapalke alon-alon gitu ya. Yaitu yang namanya ayat Al-Qur'an. Terutama adalah Al-Baqarah, karena kesimpulannya barang siapa yang menghafal surat Al-Baqarah perkatanya tadi, itu insya Allah mudah ketika membaca ayat yang lain, terutama terjemahannya. Jadi kalau kita hafal terjemah perkata surat Al-Baqarah, maka kemudian baca ayat-ayat yang lain juga akan ngerti isi kandungan Al-Quran tersebut, ya. Karena itu teori, ya, silakan dicoba dipraktekkan. Makanya bisa membentuk halaqah atau mungkin istilahnya ngaji gitu ya, beberapa setiap hari apa habis subuh, silakan Pak ya. Sekarang kan Quran yang terjemah perkata ada Pak ya, ya. Atau bahkan aplikasi di sini kan ada juga itu. Nah kemudian nanti dihafal sedikit-sedikit pelan-pelan hafal-hafal gitu, nggak apa-apa. Baik, hadirin rahimakumullah, itu baru ta'awudz yang kita kaji, kita telah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Sehingga ini penting sekali setiap saat kalau misalnya kita ini kok di tempat tertentu terasa tidak nyaman, tidak enak, atau bahkan merasa apa ya istilahnya merinding, tolong segera baca apa Pak?
a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penting ya, ini penting. Kebiasaan akhlak kita seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin mampir di rumahnya siapa, atau mungkin sedang ada pelatihan, mampir di hotel mana gitu ya. Ketika kita agak sedikit ini kok enggak nyaman itu ya tempat ini, ya sudah segera bertawud atau baca Fatihah atau baca ayat kursi gitu aja Pak, supaya apa? Menetralisir ruangan atau tempat yang kita pakai untuk istirahat malam pada saat itu. Inilah fungsi daripada ta'awud, yaitu perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mari coba sekarang kita baca. Kalau ta'awud tadi ngambilnya dari kitab lain ya. Coba sekarang kita baca kitab Tafsir As-Sa'di. Walaupun ada kitab yang lebih dulu lagi namanya Jalalain. Ini di sini ada Pak ya. Saya tadi baca itu apa? Kitab Tafsir apa? Jalalain di apa ini di mimbar itu. Ya, saya tadi juga sempat baca Jalalain juga. Cuma Jalalain ini kan kitab istilahnya sudah sangat masyhur, sangat terkenal itu ya. Itu istilahnya dikaji di pesantren. Kalau yang tadi ini saya baca ini adalah tafsir yang modern, tafsir yang terbit baru akhir-akhir ini ya, abad 19 20 ini. Ya, kalau tafsir Jalalain itu yaitu pada masa Jalaluddin Asyuti, Syekh Jalaluddin Asyuti, itu abad berapa itu? 17 atau berapa, 18 ya itu ya. Tapi ini yang saya baca kitab tafsir yang kontemporer yang sekarang. Baik, mari kita lihat Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau kita artikan perkata bisa tirukan saya ya. Bismi dengan nama gitu ya. Dengan Allah ya Allah. Iya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Iya, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Iya. Jadi bismi itu ada dengan menyebut nama Allah ya. Bismi dengan menyebut nama Allah ya Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ay abtadi'u bikulli ismillahi lillahi ta'ala. Ay abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Maksudnya ketika mengucapkan bismillah itu adalah abtadi'u, saya memulai bikulli dengan segala sesuatu itu, yaitu dengan ismi Allah, nama Allah ta'ala yang maha tinggi maha luhur. Li'anna lafdzal ism mufradun mudhaf wa ya'ummu jam'il asma'il husna. Ya, karena sungguhnya lafadz ism ya, lafadz ismun tadi merupakan mufrad, yaitu bentuk tunggal yang mudhaf ya, yang artinya fa ya'ummu jamil asmaul husna, yaitu mana artinya adalah umum seluruh asmaul husna. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita mengucapkan bismillah gitu ya, itu berarti sudah mewakili umumnya semua asmaul husna. Asmaul husna jumlahnya ada berapa? 99 ya. Jadi ketika kita membaca bismillah itu berarti sebenarnya kita sudah membaca juga asmaul husna yang jumlahnya 99 tadi. Ya, karena Allah di situ adalah huwa al-ma'luh al-ma'bud al-mustahiqul ifradi bil ibadah. Ya, jadi kata-kata Allah itu adalah yang dipertuhankan, al-ma'bud yang disembah, al-mustahiqul ifradi, yaitu yang hak ya secara esa, secara tunggal bil ibadah, di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini Bapak sekalian saya hormati. Sebenarnya ketika kita membaca bismillah begitu Pak ya. Jadi ingat, bismillah saja sudah cukup, tidak harus Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan ketika ada seorang anak kecil yang saat itu makan bersama dengan Kanjeng Rasul, bersama dengan keluarganya gitu ya. Maka saat itu anak kecil ini makannya, namanya anak kecil Pak ya, kan makannya kadang nggak beraturan ya, nggak pakai etika dan seterusnya, namanya anak kecil. Maka Rasul bersabda begini, ya gulam, wahai anak kecil, ya, ketika mau makan itu apa? Samillah, yaitu ucapkanlah bismillah, gitu kan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah sesuatu yang dekat dengan kamu. Itu kalau pas makannya bareng-bareng prasmanan itu Pak ya. Jadi saya ulangi lagi, dalam hadis dikatakan samillah, ucapkanlah bismillah. Jadi kalau membaca Al-Fatihah membaca mau memakan itu ucapkanlah bismillah, itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya pakai Allahumma barik lana, boleh juga ya, itu yang panjang. Tapi kalau yang pendek bismillah itu sudah cukup. Bismillah ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, ketika kita mengucapkan bismillah Pak, sebenarnya adalah kita ini memulai mengawali segala sesuatu atas nama Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Jadi seolah-olah kita melibatkan Allah ini dalam aktivitas yang akan kita lakukan. Ketika kita makan, berarti kita awali dengan bismillah, kita libatkan dalam makan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, supaya makanan yang kita makan itu penuh dengan keberkahan,
supaya makanan yang kita makan itu menyehatkan bagi diri kita karena sudah diawali dengan apa tadi? Bismillah. Termasuk yang lainnya, Pak. Ya, yang lainnya ketika melakukan aktivitas apapun juga bismillah jangan sampai lupa. Kembali kepada etika makan tadi, bismillah sambillah, kemudian wakul biyaminik, makanlah dengan apa? Tangan kanan, Pak. Kalau makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan itu simbol kebaikan. Kalau tangan kiri simbol apa? Kejelekan, gitu kan? Dan itu ini amalannya setan, gitu kan? Makanya wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Ya, yang ketiga adalah makan apa yang dekat dengan kamu wahai anak, gitu kan? Jadi artinya ketika kita makan bareng-bareng prasmanan gitu Pak ya, itu makannya kita adalah ambil yang deket-deket aja gitu kan. Nah, tapi kalau kita kepengen yang sana Pak, makanya ada meja tertentu yang mejanya modelnya Bapak bisa diputar gitu ya kalau makan itu, diputar gantian gitu ya. Bapak hadirin rahimakumullah, ingat bismillah itu sangat sederhana sekali dan efeknya luar biasa. Hanya pakai bismillah saja ya, kemudian jadi halal seorang wanita dinikahi seorang laki-laki gitu kan ya, itu kan pakai bismillah juga itu Pak ya. Bismillah itu kemudian saya nikahkan yaitu apa engkau dengan anak saya gitu kan, dengan itu bismillah juga itu ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah itu bisa merubah semuanya Pak. Artinya sesuatu yang negatif menjadi positif. Loh, masa Pak, jangan-jangan pencuri itu ya bismillah juga Pak? Bisa juga, pencurinya Islam. Jadi ketika akan mencuri bismillah dulu. Bismillah semoga tidak konangan. Wah, bisa juga. Ya. Ya, tapi kok tercapai Pak? Ya karena Allah ridho gitu kan. Makanya Pak, dalam Bismillahirrahmanirrahim itu kan ada Bismillah sama Ar-Rahman, ada Ar-Rahim gitu Pak ya. Coba kita baca lanjutannya. Ya, saya ulangi lagi, saya baca lagi nih. Ini waktunya sudah mau ya. Bapak sekalian saya hormati, mohon maaf saya mungkin nggak sampai lama ya, karena ini saya sudah ditunggu mau ke Kudus ini malam ini. Baik, hadirin rahimakumullah, coba saya lanjutkan. Jadi yang namanya ini Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala dzurrahmah al-wasi'ah al-'azimah allati wasi'at kullu syai'. Jadi artinya begini, bahwa Ar-Rahmanir-Rahim Pak itu dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah taala itu mempunyai dzurrahmah, mempunyai rahmat. Ya. Kemudian al-wasi'ah yang luas, al-'azimah yang agung. Nah, jadi allati wasi'at kullu syai'. Jadi semua luasnya itu adalah segala sesuatu adalah luas daripada rahmat. Jadi rahmatnya Allah itu kalau dalam keterangan hadis dikatakan rahmatnya Allah itu jumlahnya ada 100 Pak. Tapi yang hanya diturunkan di alam semesta jagat raya ini sekarang kita hidup ini itu baru satu. Karena satu rahmatnya Allah inilah maka seekor harimau tidak akan makan apa anaknya sendiri gitu kan. Karena satu rahmatnya Allah inilah seorang ibu sangat punya sayang kepada anaknya gitu kan. Satu rahmat ini pula ya, kemudian seorang suami mencintai istrinya, seorang istri mencintai, itu satu rahmat saja. Padahal tadi jumlahnya ada berapa? 99, apa 100. Yang 99 kemana? Besok Pak di akhirat Pak ya. Jadi besok di akhirat itu semoga kita surganya Allah Pak ya. Amin Allahumma amin. Itu mendapatkan 99 rahmatnya Allah ini. Ya, padahal di dunia aja hanya satu rahmatnya Allah saja itu sudah seperti itu ya, sudah luar biasa kita ini. Baik, saya lanjutkan. Yaitu wa ammat kullu hayy wa katabaha lil muttaqin al muttaba'ina li anbiya'i wa rusulihi. Jadi yang namanya rahmat Allah ini adalah umum, ada yang umum kullu hayy, setiap yang namanya hidup itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa katabaha lil muttaqin, ditetapkan pula bagi orang-orang yang bertakwa, al muttabi'in yaitu yang mengikuti li anbiya'i para nabinya dan para rasulnya. Jadi rahmatnya Allah ini utamanya adalah ditujukan kepada pengikutnya para nabi dan para rasul. Fahaula ilahum ar-rahmah al-mutlaqah, dan mereka itu adalah mendapatkan rahmat yang mutlak, yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan kebaikan. Wa min adahim, dan bagi musuh-musuh mereka, artinya yang tidak sepemahaman dengan para nabi dan rasul, yaitu orang kafir itu ya. Falahum nasibun minha, maka bagi mereka adalah dapat bagian rahmat tapi sedikit gitu ya. Wa'lam anna minal qawaidil muttafiqun 'alaiha baina salafil ummah wa a'immatiha. Jadi ketahuilah semuanya itu sudah menjadi kaidah yang disepakati, yaitu diantara para salaful ummah, orang-orang terdahulu dan para pemimpin di antara mereka. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dalam kitab tafsir yang lain ya, yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah maknanya beda. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diperuntukkan untuk semua makhluknya,
Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat rahmat Allah tapi diperuntukkan hanya untuk orang yang beriman. Ya, makanya rahmannya Allah, dengan rahmannya Allah, maka tadi saya contohkan seorang pencuri mencuri tidak konangan. Nah, itu kan. Jadi rahmatnya Allah kepada baik muslim maupun kafir mendapatkan rahmat dari Allah, itu namanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim itu khusus hanya orang yang beriman. Makanya di dalam tafsir dikatakan Ar-Rahman itu adalah untuk di dunia, tapi Ar-Rahim hanya untuk di akhirat. Ada yang mengatakan begitu. Jadi Ar-Rahimnya Allah itu hanya untuk orang yang beriman saja. Ya, sedangkan orang yang tidak beriman kok mendapatkan kasih sayang Allah, itu berarti Allah punya sifat Ar-Rahman. Ya, makanya nek cara makna Jawa itu bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Gusti Allah nduweni sifat Ar-Rahman kan welas asing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang duwe welas asing dalam akhirat bloko. Itu kalau bahasa Jawa dulu dimaknai. Bapak sekalian, orang di pesantren dulu itu biasanya memaknai Al-Qur'an, memaknai kitab kuning gitu ya, bahasa Arab, itu pakai bahasa Jawa seperti tadi. Ya, bismillah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Gusti Allah Ar-Rahman duweni sifat Rahman, nggih welas asing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahim tur kang duweni welas asing dalam akhirat bloko, akhirat tok gitu ya. Akhirat saja. Jadi Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah untuk semuanya, beriman atau tidak beriman dapat kasih sayang Allah. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat kasih sayang Allah hanya orang yang beriman saja. Hadirin rahimakumullah. Al-iman bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamu sifatihi fayu'minuna masalan bi annahu Rahman Rahim. Ya, dzurrahmah allati ittasabiha. Jadi iman dengan nama-nama Allah itu, jadi iman dengan asma wa sifat Allah ini, ya, itu merupakan keyakinan bahwa memang Allah adalah mempunyai dzurrahmah, mempunyai rahmat. Allati ittasabiha biha, yang mana Allah itu mempunyai sifat seperti itu adalah al-muta'alliqah bil marhum, yaitu berkaitan dengan yang dikasih sayangi. Bukti kasih sayangnya Allah adalah fani'amu kulluha, Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Jadi wujud kasih sayang Allah adalah Allah kasih beberapa nikmat yang diberikan kepada makhluknya ini. Ya, dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada makhluknya ini berarti menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah luas ya. Begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk, itu berarti menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat rahmat. Hadirin rahimakumullah. Jadi ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu berarti kita mengatasnamakan Allah pekerjaan yang akan kita mulai tadi. Makanya dalam hadis lain dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, ya, fahuwa abtar. Jadi segala suatu perbuatan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tadi adalah akto. Akto itu artinya terputus. Terputus itu artinya kurang berkah maknanya. Jadi supaya kita mendapatkan keberkahan Allah, apa yang kita lakukan, maka caranya adalah awali segala sesuatu dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi hadis ini Pak, ternyata saya buka di dalam tafsirnya Syiah pun ada ini. Makanya saya pikir di dalam tafsirnya Syiah yaitu Al-Mizan fi Tafsiril Quran karya Tabatabai, Ahmad Tabatabai, itu beliau menulis hadis ini pula. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Segala sesuatu, setiap apa saja perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, maka awal perbuatan tadi menjadi aqta, terputus. Yang maksud daripada terputus adalah kurang berkah, enggak berkahi. Ya, makanya bagaimana kita supaya mendapatkan keberkahan kepada Allah? Ya, segala sesuatu awali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu doa mau keluar rumah. Panjenengan dari rumah tadi menuju ke masjid ini, ke mushola ini, ya, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu lebih baik, yaitu dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillah tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Engkau ya Allah. Ya, kemudian bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan kecuali milikmu ya Allah. Kita mantap jadinya kalau keluar rumah itu. Ya, jadi kembali di hadis tadi bahwa segala sesuatu kalau tidak diawali dengan bismillah maka akan kurang berkah, ya, akan terputus itu pahalanya. Sehingga hadirin rahimakumullah, mari kita biasakan segala sesuatu jangan lupa mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau bersama dengan istrinya, jangan lupa apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja, nggak usah baca doa yang lain, kabutan kelalen malah. Doa kalau mau bareng sama istri apa Pak? Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan marsya Allah.
apa Pak itu doa bismillah itu kan, tapi itu kepanjangan. Pak bismillah aja cukup, gitu ya. Segala sesuatu awalilah dengan bismillah. Ingat Pak ya, prinsip ini mudah sekali. Jangan sampai lupa ucapkan apa? Bismillah. Tapi saya lihat ini sudah menjadi refleks, menjadi akhlak kaum muslimin. Buktinya apa? Saya ketika naik bis misalnya, ada ibu-ibu di depan saya, ketika naik itu otomatis Pak, apa itu? Bismillah. Gitu. Saya pikir wah ternyata ini sudah menjadi apa? Akhlak kaum muslimin itu, jadi refleks itu, mantap itu nek wis muni apa? Bismillah gitu kan. Jadi kalau ngangkat sesuatu saya lihat juga begitu. Saya lihat Bapak mengangkat apa itu? Bismillah. Nah itu, waduh alhamdulillah ini. Kalau ini sudah biasa Pak. Dan ingat kalau kaum muslimin atau menungso itu sudah sering mengucapkan Allah di situ, nek terangan hadis yang lain dikatakan kiamat apa Pak? Mundur Pak, nggak akan terjadi kiamat maksudnya begitu ya, tidak akan terjadi kiamat kalau ada orang langsung mengucapkan apa? Allah gitu loh. Nah kalau setiap kaum muslimin segala sesuatu ucapan bismillah kan jadinya tertunda terus nih kiamatnya begitu. Jadi tadi yang jelas kiamat itu wallahu a'lam ya, Allah yang maha tahu. Tapi yang dalam hadis sahih terjadi di hari apa? Jumat itu ya. Cuma Jumat yang kapan? Wallahu a'lam. Enggak usah diramal tadi Pak. Tapi kemarin ada ramalan Pak, katanya Jumat apa jenenge kiamat pada tanggal tahun berapa kemarin? 2012. Terus 2012 dilewati ora kiamat-kiamat itu. Baik, jadi yang tahu hanya siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Rasul pun enggak ngerti itu. Intinya mari kita biasakan tadi apa? Awali segala sesuatu dengan apa? Bismillah. Jangan lupa Pak ya. Bismillah. Sederhana Pak. Bismillah. Sebenarnya Pak kalau jenengan bisa ngerasakan ketika mengucapkan bismillah itu sebenarnya apa yang ada di sekeliling kita itu sudah terasa adem ayem Pak, tentrem Pak. Ingat bahwa kalian coba aja masuk di tempat tertentu jenengan latihan kepekaan tadi batin. Bismillah itu sudah otomatis berubah jadi positif itu ruangan itu. Ya, kecuali kalau bismillahnya ragu atau apa malah keweden dhewe lah itu enggak mungkin itu. Bapak saya hormati, kenapa saya cerita begini? Ya tadi itu, saya katakan ada seorang ibu tadi mbak-mbak tadi yang aneh tadi itu, saya katakan aneh itu artinya tidak ada sesuatu yang nggak wajar itu kan. Saya uji dulu, jadi kalau ada orang yang seperti itu biasanya saya uji dulu dengan air putih. Saya katakan Mbak, ayo lihat itu air putih, lihat pakai mata batinmu, jangan pakai apa? Mata kepalamu. Oh iya Ustaz, saya suruh lihat itu. Tapi saya fatihah dulu Pak. Saya baca fatihah, kemudian saya coba itu, lihat Pak, apa yang kau lihat itu? Ternyata dia melihat bahwa ruangan ini seluruhnya terisi cahaya putih katanya. Padahal saya nggak lihat Pak, mohon maaf, saya ini nggak ngerti apa-apa itu. Tapi hanya yakin aja mantap gitu Pak. Ya, jadi saya tanya, Pak mohon maaf Pak, itu di sebelah jenengan itu air apa putih, cahaya putih dan sekarang memenuhi ruangan ini katanya. Padahal saya bacanya fatihah aja, putih-putih semuanya. Nah gitu kan. Makanya kemudian itu biasanya kalau saya nguji ada orang yang mengatakan katanya apa? Indigo. Jadi indigo. Jadi tidak semuanya bisa indigo. Nah, kemudian Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi hanya bismillah saja itu bisa merubah tadi Pak ya. Silahkan dirasakan aja. Bismillah itu luar biasa itu. Baik, itu manfaat bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan mengundang apa? Keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat di tafsir satunya lagi namanya tafsir. Jadi saya itu sudah mendownload dua tafsir ini, tafsir As-Sa'di dan tafsir Al-Muyassar. Jadi tafsir Al-Muyassar itu tafsir istilahnya bahasa Quran dirubah menjadi bahasa manusia yang lebih mudah. Saya baca sebentar Pak ya. Suratul Fatihah sumiyat hadhihi suwar bil Fatihah. Fatihah ini dikatakan dengan sebutan Al-Fatihah. Kenapa? Li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'anul Azim. Kenapa dikatakan Fatihah dalam tafsir Al-Muyassar? Karena Al-Qur'an itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Jadi pembukanya surat Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah. Maka dikatakan suratnya disebut Al-Fatihah. Karena apa? Li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'anul Azim. Ya, karena dengan Fatihah inilah Quran itu dimulai dibuka gitu. Wa tusammal masani dan dinamakan al-masani tadi sudah disebutkan. Kenapa Al-Fatihah dikatakan ashabul masani tadi? Li'annaha tuqra'u fi kulli rakatin, karena Fatihah ini dibaca setiap rakaat di dalam salat ya. Walaha asmaun akhar, dan juga Al-Fatihah itu mempunyai nama-nama yang lain tadi sudah saya jelaskan. Abtadi'u qiraatul Qur'an bismillahi wasta'inan bih. Ya, kenapa kita ini mengawali Al-Fatihah dengan qiraah Quran itu dengan bismillah adalah musta'inan bihi, dalam rangka untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Allah ya, bukan Allah itu, tapi kalimat Allah itu adalah alamun ala rabb
yaitu menunjukkan bahwa tanda ya ala Rabb untuk Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka yang maha luhur wa ta'ala maha tinggi ya. Al-ma'bud bihaqqin duna siwa, yang berhak disembah ya, yang selainnya berarti tidak berhak. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, ini adalah khusus hanya untuk nama Allah. Jadi Allah Pak, kalimat Allah itu hanya untuk Allah. Jadi nggak boleh yang namanya bayi lahir itu jenenge apa? Allah, itu nggak boleh Pak. Ya, ana bayi lahir terus jenenge apa? Oh, tak jenengi Allah, tidak boleh itu. Karena Allah itu khusus untuk siapa? Ya Allah. Jadi Allah mengenalkan dirinya yaitu dengan kalimat Allah itu. Maka dikatakan alamun ala Rabbi tabaraka wa taala al-ma'budu duna siwa. Jadi wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala. Ini khusus nama ini hanya untuk Allah. Jadi tidak boleh yang selain Allah itu wala yusamma bihi ghairu subhanahu. Jadi selain Allah tidak boleh diberi nama Allah. Tapi kalau diberi sebelumnya misalnya Abdullah itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau Allah itu tidak boleh. Bapak saya hormati, ini adalah tafsir daripada basmalah ya. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf sampai sini dulu saja ya. Sudah hampir 1 jam ya. Ini saya sudah dibal-bal terus. Ini saya Subhi namanya, sudah telepon saya. Saya terima dulu sebentar. Assalamualaikum Syekh. Anta tadir huna fi mat ya wa alan anak fi kharijil mat insyaallah sa'azurilah unak. Antum berangkat jam berapa? Berarti insyaallah fi saati tasi'ah kata. Layarnya fi saati tasi'ah. Berarti ya. Anta tadir awalan saya. Iya, fadhal. Nah, mustahil itu. Ya. Baik Bapak saya hormati, mohon maaf tadi karena wong Mesir jadi ngomongnya apa? Bahasa Arab. Jadi beliau ini datang ke sini niatnya belajar bahasa Indonesia, Pak. Makanya kadang-kala saya pakai bahasa Arab, dia jawabnya apa? Bahasa Indonesia. Karena sudah mulai bisa gitu loh. Sekarang sudah mulai saya latih untuk ceramah di depan santri, asal menjelaskan apa? Bacaan Quran itu pakai bahasa Indonesia bisa. Tapi kalau untuk ceramah umum itu biasanya harus saya dampingi untuk diterjemahkan. Saya kira sampai situ dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf ya. Ini mungkin kalau ada pertanyaan silakan sambil menikmati, kalau ada hidangan keluar silakan. Saya cukupkan Pak ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.